I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches up a line, and you know. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kelompok saya, yaitu mengenai kata dan pembagian kata. Apa sih itu kata? Baik, saya akan menjelaskan. Kata adalah satuan bahasa terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Selanjutnya, yaitu kata dibagi menjadi 2. Kata yang bermorfem tunggal dan kata yang bermorfem banyak. Kata bermorfem tunggal adalah kata dasar yang tidak berimbauan, contohnya seperti kerja, lari, dan tidur. Dan kata bermorfem banyak adalah kata yang sudah mendapatkan himbauan, contohnya seperti an, di, me, ter, dan lah. Selanjutnya yaitu pembagian kata terbagi menjadi 14, yaitu ada verba, adjektiva, nomina, pronomina, numerelia, adverbia, interrogatif, demonstratif, partikula, proposisi, konjungsi, kategori patis, interjeks, dan partikel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kata verba. Yang pertama yaitu verba atau kata adalah kerja. Kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan seperti berenang, memasak, mengajar, dan berjalan. Contohnya, ibu memasak ayam bakar untuk lauk malam. Selanjutnya yaitu ada kata adjektiva, yaitu kata sifat yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Contohnya yaitu Nina terlihat cantik memakai gaun putih, dan juga ada kata Rudi selalu menatapku dengan senyum. Baik, selanjutnya yaitu kata nomina. Kata nomina adalah kata benda, yaitu nama dari seseorang, tempat, atau sebuah benda dan segala yang dibedakan. Misalnya ada kata benda konkret yaitu meja, kayu, pensil. Lalu ada kata benda abstrak yaitu misalnya kepandaian, kemalasan, kecurangan, dan keimanan ya. Dan kata benda bernyawa seperti manusia, ayah, kakek, ibu, adik, dan harimau. Selanjutnya yaitu kata pronomina. Kata pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa. Contohnya adalah saya, kamu, dia, mereka, ini, itu, siapa, dan sebagainya. Contohnya yaitu kata ganti orang terdiri, orang pertama, tunggal, contohnya saya, aku atau orang pertama jamak, contohnya kamu, kita atau orang kedua tunggal, contohnya adalah Anda, kamu, kau atau orang kedua jamak, yaitu contohnya kalian, orang ketiga atau tunggal, contohnya yaitu beliau, dia atau orang ketiga jamak, yaitu contohnya mereka. Selanjutnya contoh kata ganti pemilik. Biasanya kata ganti memiliki akhiran seperti ku, mu, nya, contohnya ponselku ternyata tertinggal di rumah. Baik, selanjutnya yaitu kata ganti penanya, yaitu menanyakan benda, waktu, keadaan, tempat, dan jumlah. Contohnya kata ganti penanya adalah apa, kapan, mengapa, siapa, berapa, bagaimana, dari mana. Selanjutnya yaitu contoh kata ganti petunjuk, misalnya ini, itu, sana, dan selanjutnya yaitu contoh kata ganti penghubung, yaitu ada kata yang diantara induk kalimat dan anak kalimat. Kata ganti penghubung ini berupa kata yang. Jenis kata yang terakhir adalah kata ganti tak tentu. Baik, selanjutnya yaitu kata numerelia. Kata numerelia adalah kata bilangan yang menyatakan jumlah benda atau jumlah kumpulan atau urutan tempat dari nama-nama benda. Selanjutnya ada adverbia, yaitu adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba dan adjektiva. Contohnya yaitu sangat,
agak, lebih, hanya, dan lain sebagainya. Nina anak yang sangat rajin belajar setiap hari. Yang ketujuh yaitu interrogatif. Interrogatif adalah kalimat tanya yang terdiri atas apa, kapan, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Dan juga berfungsi untuk meminta jawaban mengenai sesuatu dari seseorang pendengar atau pembacanya. Contohnya yaitu kalimat tanya, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Apakah ayah jadi berangkat ke Surabaya pada hari ini? Di mana kamu tinggal? Baik, selanjutnya yaitu ada kata demonstratif. Kata ini adalah kata tunjuk yang dipakai untuk menunjukkan atau menandai orang atau benda secara khusus. Kata tunjuk terbagi menjadi 3, yaitu 1, kata tunjuk dasar. Contohnya itu, ini. Yang kedua yaitu kata tunjuk turunan. Contohnya berikut, sekian, sedemikian, sebegitu. Yang ketiga yaitu kata tunjuk gabungan, di sana, di situ, dan di sini. Yang baik selanjutnya yaitu artikula. Artikula adalah kata sandang yang tidak memiliki arti, tetapi menerapkan atau kata benda yang biasa juga diartikan sebagai kata yang menentukan dan membatasi kata benda, umumnya terletak di depan. Adapun contoh dari kata sandang yaitu si, sang, sri, hang, hiang, yang, para, kaum, umat. Contoh kalimat sandang yang umum digunakan antara lain yaitu adalah siapa nama kamu, ini adalah buku saya, atau itu adalah mobil ayah saya. Baik, selanjutnya yaitu preposisi. Preposisi adalah kategori yang terletak di depan kategori lain, dibagi menjadi 2, yaitu ada posisi tunggal yang hanya terdiri dari satu kata. Contohnya yaitu kalimat proposisi tunggal sebagai berikut. Kebanyakan remaja menyukai band musik keras. Yang kedua yaitu preposisi gabungan, terdiri atas 2 posisi yang berdampingan dan berkolaborasi, yaitu A. Preposisi berdampingan daripada, kepada, karena, sebab, sampai dengan, sampai ke, dan selain, dari. Yang ke B yaitu preposisi berkooperasi, antara, dan, dari, hingga, dari, sampai ke, sejak, hingga, sejak, sampai, dan mulai, sampai, dengan. Baik, selanjutnya yaitu kata konjungsi. Konjungsi adalah suatu kata tugas atau kata penghubung berfungsi untuk menghubungkan 2 kalimat keluasan kalimat paragraf, yaitu contohnya seperti apabila, bila, bila mana, demi, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sedari, sejak, selama, semenjak, sementara, seraya, waktu, setelah, sesudah, dan tatkala. Baik, yang terakhir yaitu kata kategori fatis. Kata kategori fatis adalah kelas kata yang berfungsi melalui mempertahankan atau mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan pendengar, dan biasanya terdapat dalam konteks dialog, contohnya ko, deh, dan selamat. Yang ke-13 yaitu adalah interjeksi. Interjeksi adalah kata tugas yang mengungkap rasa hati pembicara. Contohnya yaitu kalimat interjeksi adalah aduh, perutku sakit sekali, begitu heran melihat tingkah laku anehnya, dan kata wah. Yang terakhir yaitu adalah partikel. Baik, kata partikel sebenarnya bermakna unsur-unsur kecil dari suatu benda dengan makna tersebut. Unsur kecil dalam bahasa, kecuali yang jelas satuan bentuknya disebut partikel-partikel, adalah yang berperan membentuk kalimat tanya. Contohnya yaitu kata dan kalimat partikel saja. Pun, lah, kok, dong, deh, lah, kan. Baik, sekian, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya
jelaskan dan dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam ucapan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.